Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Museum Juang 45 yang beralamat di Jalan Raya Menteng 31, ya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Seperti yang sobat-sobat museum dan kebanyakan orang-orang, saat ini kami bekerja dari rumah atau work from home, ya. Tetapi pada hari ini saya mendapat kesempatan spesial untuk mengadakan virtual tour dan menceritakan ke sobat museum tentang sejarah Museum Juang 45. Mari kita langsung. Baik, sobat museum, sebelum kita keliling atau touring di dalam Museum Juang 45 ini, saya akan ceritakan sejarah singkat dari Museum Juang 45 ini. Baik, kita mulai dari kawasan kota Batavia atau kawasan Menteng ini, ya. Kawasan Menteng tahun 1926, kawasan Menteng ini memang adalah salah satu kawasan yang sangat luas. Di sini banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon besar, ya. Salah satunya ada banyak pohon menteng di sini, makanya mungkin kenapa di sini dinamakan kawasan Menteng, ya. Kawasan kota Batavia pada saat itu, yang sekarang pusatnya, yang dulunya pusat pemerintahan kota Batavia, sekarang menjadi Kota Tua Jakarta. Dulu di sana adalah pusat pemerintahan dari kota Batavia. Nah, karena di kota Batavia pada saat itu pertumbuhan yang sangat pesat, banyak di sana para pedagang-pedagang baik dari Eropa ataupun pribumi yang singgah di sana. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda, kawasan Menteng ini dibeli dulu. Kawasan Menteng ini adalah milik dari orang Arab, kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ada satu pengusaha bernama Elses Komper. Dia membangun sebuah gedung, ya, kemudian dijadikan hotel yang sobat museum ketahui, yang gedungnya sekarang menjadi Museum Juang 45 ini, ya. Dulu ketika dibangun oleh Elses Komper tahun 1930, gedung ini dijadikan hotel. Namanya adalah Hotel Komper 1. Hotel ini adalah salah satu hotel yang sangat megah yang ada di kota Batavia. Kita bisa lihat dari lantai yang terbuat dari marmer, pilar-pilarnya yang besar, yaitu adalah simbol dari kemegahan hotel ini. Nah, hotel ini memang pada saat itu dikhususkan untuk para petinggi Belanda, ya, pejabat tinggi Belanda, Eropa ataupun dari pribumi itu sendiri, ya, yang datang ke sini dan singgah dan menginap di sini, ya. Nah, kemudian hotel ini kurang lebih berjalan sekitar 5 tahun, ya, karena tahun 1942 Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Seluruh gedung-gedung yang dikuasai oleh Belanda semuanya diambil alih oleh Jepang. Salah satunya adalah gedung Museum Juang 45 ini, atau dulu adalah Hotel Komper ini, diambil alih oleh Jepang. Oleh Jepang kemudian diserahkan kepada Sendenbu. Sendenbu itu apa? Sendenbu itu adalah jawatan propaganda Jepang. Kemudian oleh Sendenbu di tahun yang sama gedung ini diserahkan atau diberikan kepada pemuda-pemuda Indonesia, ya, untuk dijadikan tempat pendidikan politik, ya. Nah, kemudian gedungnya ini dirubah namanya menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia, dan pemuda-pemudanya pada saat itu lebih dikenal dengan nama Pemuda Menteng 31, ya. Nah, semua biaya dibiayai oleh Jepang pada saat itu, ya. Karena memang kenapa? Jepang itu memberikan gedung ini kepada pemuda-pemuda Indonesia. Tujuan mereka adalah supaya ketika mereka di sini, nanti mereka itu tujuannya adalah untuk dijadikan kader-kader mereka memenangkan peperangan Asia Timur Raya, dan juga untuk menyokong mereka selama mereka berada di Indonesia ini, ya. Tahun 1942 telah menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Kemudian Asrama Angkatan Baru Indonesia dibubarkan tahun 1943. Gedung ini menjadi kantor Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Kebetulan Pak Tarmo sendiri yang menjadi ketuanya di Putra itu, ya. Dan juga tahun 1943 gedung ini dijadikan kantor Jawa Hokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa. Tahun 1945 gedung ini dijadikan kantor PAN Aksi, di mana tempat memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, ya. Singkat cerita, tahun 1973 gedung ini dibugar, ya, kemudian diresmikan menjadi Museum Juang 45, ya, pada tanggal 19 Agustus tahun 1974 oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, ya. Nah, setelah mungkin sekian sejarah gedungnya, sekarang kita langsung masuk dan museum. Yuk. Baik sobat museum, untuk koleksi yang pertama, teman-teman sobat museum bisa lihat di sini ada relief, ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada relief Bung Karno, Bung Hatta, dan ada beberapa anggota pemuda Menteng 31, ya. Nah,
Bung Karno dan Bung Hatta inilah yang mengajarkan pemuda-pemuda ini untuk menanamkan rasa cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karena ketika di sini dijadikan tempat pendidikan politik, kebetulan memang pengajarnya itu ada 11. Salah satunya ada Bung Karno, Bung Hatta, ya, Sanusi Pane, Ahmad Subarjo dan lain sebagainya. Nah, tadinya kan oleh Jepang gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia, tujuannya kan untuk membantu mereka selama mereka ada di sini, untuk dijadikan kader-kader mereka memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Tapi oleh pengajar-pengajarnya seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu dibelokkan, yang tadinya untuk membela Jepang justru malah di situ ditanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ya, nah inilah pemuda-pemuda yang diajarkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah ini Bung Karno dan Bung Hatta, ya. Kita bisa lanjut ya ke koleksi. Baik sobat museum, sekarang kita ada di ruang pemuda Menteng 31 ya. Kebetulan memang koleksi kita di sini lebih banyak dokumenter ya. Jadi seperti ini kurang lebih sobat museum. Nah ini ada di masa Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Tadi saya sudah ceritakan ya di masa ketika gedung ini dikuasai oleh Belanda ya. Nah yang perlu sobat-sobat museum ketahui, nah di sini ada LC Scomper ya. Ini ada wajah dari LC Scomper kurang lebih seperti ini ya. Tadi saya sudah ceritakan LC Scomper itu siapa, dan inilah wajah dari LC Scomper itu yang membangun gedung ini dan dijadikan hotel ya pada tahun 1938 ya. Baik, selanjutnya di sini ada dokumenter tentang Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang ya. Tadi saya sudah sebutkan di masa pendudukan Jepang ya, gedung ini pernah dijadikan kantor Putra ya, terus sebelumnya menjadi asrama Angkatan Darat Indonesia, kemudian menjadi kantor Putra ya, terus menjadi kantor Jawa Rokokai ya. Tahun 1945 gedung ini dijadikan kantor penaksi, di mana tempat mempertahankan dan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan ya. Di sini Menteng 31 di masa kemerdekaan, karena memang kemerdekaan itu di awal mulanya itu dari pergerakan pemuda-pemuda Menteng 31 yang dididik oleh Bung Karno ya di gedung ini ya. Oke teman-teman, pemuda Menteng 31 itu diketuai oleh Bapak Sukarti. Teman-teman bisa lihat di sini organisasinya ya. Ini Bapak Sukarti, beliau adalah Ketua Pemuda Menteng 31 ya, dan wakilnya ada Bapak Hairul Saleh ya, terus ada sekretarisnya itu Bapak Ahmad Nafi ya, dan bendaharanya Ismail Wijaya. Itu adalah organisasi dari Pemuda Menteng 31 ya. Kita memang di sini koleksinya lebih banyak dokumenter ya tentang baik sejarah tentang kemerdekaan ya, tentang pemuda-pemuda Menteng 31 yang ada di sini ya. Baik teman-teman, kita bisa lanjut lagi ke baik sobat museum. Nah, kita di sini sekarang ini adalah ruangan berikutnya ya. Sobat museum bisa lihat di sini kita juga punya koleksi tentara trip. Nah sobat museum perlu diketahui, karena memang banyak sekali yang kurang tahu ya, tentara trip kita dulu punya tentara trip. Tentara trip itu apa? Tentara trip itu adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah teman-teman pelajar khususnya harus tahu ini adalah tentara trip ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Sekarang kita belajar sudah enak, kita belajar sudah nyaman ya. Kita bisa bayangkan pelajar-pelajar di masa itu, teman-teman bisa dilihat mereka ikut berperang ya. Ini ada koleksi-koleksi yang pernah dipergunakan oleh tentara trip ya. Ada senjatanya teman-teman bisa lihat. Ini ada senjatanya terbuatnya dari rantai ya. Nah karena dulu mungkin boleh banyak sepeda ya, itu terbuat dari rantai sepeda, ada proyektilnya ya. Ini adalah pakaian tempur dari tentara trip ya. Nah ini pakaian tempurnya seperti ini ya, ada baretnya ya, dan juga ada bendera tentara trip ya. Ini adalah koleksi dari tentara trip, Tentara Republik Indonesia Pelajar ya. Jadi sekarang teman-teman sebagai pelajar, belajarnya harus semangat ya, jangan kalah dengan pelajar-pelajar di masa itu yang ikut berperang. Sekarang kita belajar sudah nyaman, pakaian sudah enak ya, seperti itu. Jadi teman-teman belajar yang lebih giat dan semangat ya. Kita ke koleksi yang berikutnya. Nah, untuk koleksi yang berikutnya, teman-teman di sini kita ada kapal USS Renville. Nah, teman-teman perlu diketahui karena memang pelajar-pelajar sekarang sudah pintar-pintar ya, saya rasa sudah tahu. Ini adalah kapal USS Renville. Kapal ini adalah kapal perangnya Amerika yang dulu pernah bersandar di Tanjung Priuk ya. Nah, teman-teman pasti tahu ya, sobat museum pasti tahu dulu di sini pernah diadakan perjanjian Renville ya. Di Belanda kapal ini pernah diadakan perjanjian Renville antara Indonesia dan pihak Belanda pada saat itu ya. Itu adanya di kapal Renville ini ya. Oke, teman-teman kita bisa lanjut ke ruang yang selanjutnya.
museum, ini adalah ruangan kita yang berikutnya. Nah, di sini kita punya beberapa diorama ya, yang pernah terjadi di ketika itu ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ini ada diorama tentang rapat Rengas Dengklok ya. Nah, ketika Bung Karno diculik oleh pemuda-pemuda Menteng 31, dia dibawa ke Rengas Dengklok. Memang tadinya dia dibawa ke sana, dikasih oleh pemuda ya untuk membawa mereka di sana. Karena pemuda pada saat itu ingin mempercepat kemerdekaan ya. Yang ini adalah rapatnya yang tentang di Rengas Dengklok ya. Nah, sekarang selain ini juga setelah dijemput oleh Bapak Mun Subarjo ya dari Rengas Dengklok, tiba di Jakarta langsung ke rumah Laksamana Maeda. Di sini sudah menunggu beberapa organisasi ya, termasuk pada saat itu ya. Di sini ada golongan tua, golongan muda ya. Ini adalah sedang dibuatnya teks proklamasi ya. Dan di sini ada diorama tentang apel pemuda Menteng 31. Memang setiap apapun kegiatan yang ada di sini pasti mereka biasanya paginya mengadakan apel ya di depan gedung ini ya. Nah, kita juga punya koleksi di sini ada api. Nah, teman-teman, api wanita itu pada saat itu memang perannya lebih banyak menjadi seorang penjahit, perawat ya, terus juga juru masak. Tapi tidak semuanya, ada juga yang ikut berperang. Salah satunya contohnya adalah api. Api ini adalah LASWI, Laskar Wanita Indonesia ya. Laskar Wanita, dia salah satu wanita-wanita yang ikut bertempur menggunakan senjata ya. Ini adalah LASWI, Laskar Wanita Indonesia. Dan ini API, Angkatan Pemuda Indonesia. Mereka pun pernah berkantor di sini ya, API ini. Dan teman-teman, ini ada diorama ketika Bung Karno berpidato di lapangan Ikada. Nah, teman-teman sudah tahu Ikada itu apa? Banyak kan tidak tahu ya lapangan Ikada, tapi sudah banyak juga yang tahu karena memang anak-anak sekarang sudah pintar-pintar ya. Nah, Ikada itu adalah Ikatan Atletik Jakarta atau Ikada ya, yang di Monas atau diikatkan di sana ya. Ini ketika pertama kali Bung Karno berpidato di sana, walaupun tidak lama ya, hanya sekitar 5 menit karena di sana sudah dijaga sama Jepang ya. Nah, kita ke ruangan yang berikutnya teman-teman. Baik sobat museum, sekarang kita di ruangan selanjutnya. Kita di sini punya koleksi. Ini adalah miniatur dari Tandu Jenderal Sudirman. Nah, Bapak Jenderal Sudirman ini adalah salah satu jenderal besar pada saat itu ya. Bapak Jenderal Sudirman memang usianya sangat muda ya. Dia lahir tahun 1916 dan meninggal tahun 1950 ya. Beliau memang pada saat itu berperang secara bergerilya ya. Jadi masuk hutan, keluar hutan, dia masuk kampung, keluar kampung, dia berperang secara bergerilya. Pada saat itu memang keadaan beliau sudah beliau mempunyai penyakit asma ya, beliau mempunyai sakit asma, mempunyai sakit TBC ya, tuberkulosis ya. Nah, beliau sudah sangat parah pada saat itu. Apalagi beliau berperang secara bergerilya, masuk gunung, masuk hutan, keluar hutan ya. Tahu sendiri yang namanya keadaan hutan pada saat itu masih sangat dingin ya. Karena penyakitnya adalah TBC ya, beliau pada saat itu sangat lemah, akhirnya dia tidak keluar berjalan dan ditanduk ya, teman-teman, ditanduk. Kurang lebih seperti inilah tanduk dari Jenderal Sudirman ya. Memang tanduk ini, mohon maaf, ini replikanya ya, kita tidak punya aslinya, tapi memang Bapak Jenderal Sudirman itu memang ada beberapa tanduknya. Kenapa? Karena memang beliau setiap pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, jadi pindah seandainya dari Jogja dia mau ke Solo, pasti di Solo itu sudah disiapkan tanduk yang lainnya. Seperti tanduk dia ada beberapa ya, tapi kita di sini tidak punya aslinya, kita punya replikanya, tapi hampir sama seperti ini semuanya ya, aslinya seperti ini ya teman-teman. Baik, buat museum, sekarang kita langsung melihat mobil. Mungkin teman-teman hanya melayani saja sih mobil Bung Karno terdahulu ya, mobil presiden kita dulu ya, udah punya mobil baru. Nah, sekarang kita lihat mobil aslinya dari Bung Karno katanya. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah melihat koleksi yang di dalam. Nah, sekarang saatnya kita lihat koleksi yang paling menarik yang ada di museum ini, yaitu adalah koleksi mobil kepresidenan ya. Kita punya 3 mobil kepresidenan. Yang pertama mobil Rep 1 yang dipakai oleh Bung Karno, mobil Rep 2 yang dipakai oleh Bung Hatta, dan mobil keluarga presiden ya. Sekarang kita lihat langsung ya teman-teman. Baik, baik sobat museum, nah ini adalah koleksi kita yang paling menarik ya. Ini adalah masterpiece dari museum ini. Nah, kebetulan juga ini adalah ruangan yang terakhir ya. Nah, baik teman-teman, saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah dari mobil Rep 1 ini. Nah, mobil Rep 1 ini pertama adalah mobil ini dimiliki atau milik dari Departemen Perhubungan Jepang ya, yang pada saat itu diambil oleh Bapak Sudiro dan diserahkan kepada Bung Karno ya. Dan mulai saat itulah mobil ini dipergunakan oleh Bung Karno untuk tugas kepresidenan ya. Mobil ini jenisnya sedan limousine ya. Ini mereknya Buick
ya, keluaran tahun 1939 ya, dari GM atau General Motor ya, dari Amerika ya. Nah, mobil ini yang digunakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno ya. Nah, selain mobil ini kita juga punya mobil Rep 2 ya, atau mobil wakil presiden. Kita bisa lihat di sebelah sana ada mobil Rep 2 atau mobil wakil presiden ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kita bisa lihat ini mobil Rep 2. Nah, ini pun sama, ini keluaran dari Amerika ya, tapi memang mobil ini lebih tua setahun dari mobil Rep 1 ya. Ini keluaran tahun 1938 ya. Ini mereknya adalah DeSoto ya, mereknya DeSoto, keluaran tahun 1938. Ini adalah mobil Bung Hatta yang diberikan dari Johan Johor ya. Ini mobil wakil presiden ya, mobil Rep 2. Ini pun sama, bahannya dari plat baja ya. Nah, kita juga ada yang namanya mobil keluarga presiden. Kita bisa lihat lagi teman-teman di sini. Nah, ini adalah mobil keluarga presiden ya. Mobil ini mereknya adalah Imperial. Memang mobil ini diberikan oleh pejabat Arab Saudi ya. Nah, mobil ini mobil keluarga presiden. Nah, mobil ini adalah saksi bisu tentang percobaan pembunuhan terhadap presiden yang pertama, yaitu di Cikini ya, ketika Bung Karno menghadiri sekolah menghadiri Bajar yang diadakan sekolah anaknya pada saat itu malam ya, jam 21, ada percobaan pembunuhan terhadap presiden ya. Bung Karno dilempari 5 granat ya, itu tahun 1957 di Percik Perguruan Cikini, tapi Bung Karno berhasil lolos dan tidak kena, tapi memang ada beberapa bagian mobil yang rusak ya. Teman-teman mungkin bisa kita lihat di sini ada bagiannya yang sedikit masih tersisa kerusakannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini handle-nya yang sudah rusak ya, dan juga ini bagian kacanya yang rusak ya teman-teman. Yang ini adalah saksi percobaan terhadap pembunuhan terhadap presiden ya, dilempari 5 granat dan Bung Karno berhasil lolos. Baik sobat museum, sampai sini virtual tour kita di Museum Juang 45. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.